Salam Hari Komunitas Nasional 28 September dari kami Komunitas Indonesia untuk Dunia dari Cikini Art State, Silverian, Kelas Sumansi, penulis Women International Club, Jeronimo, Angkrong, Tari Nusantara, Seni Anak Jalanan, Komunitas Line Dance Indonesia, Apoteker Indonesia, Senam Jantung Sehat Yayasan Jantung Indonesia, Komunitas Indonesia Merajut, putaran kedua, Gamen Geng Anak Menteng, Quantum Harmony Energy Terapi, Keyboardit Bangsa, Manual Brewing Indonesia, Sastra Indonesia. Selamat siang kakak-kakak, kita mulai yuk. Selamat datang di Kampung Kopi Kemang. Teman-teman lintas komunitas. Nggak ada yang serius hari ini, tapi seru. Kita bikin seru. Nama saya Fadil Indra. Jadi hari ini agendanya adalah bikin film. Jadi kita semua akan menjadi pemeran film itu yang akan direkam oleh teman-teman grup bernama Komunitas Putaran Kedua. Putaran kedua yang akan ngerekam kita sama ide-idenya dipersiapkan pada saat mikrofon hadir ke teman-teman, siap untuk diceritakan di depan kamera. Komunitas Angklung kak, dari komunitas Angklung. Kalau kakak Heidi, saya Heidi Purnama dari Women International Club. saya Edil Usman, founder dari Cikini Art State, dan sekarang saya Ketua Komite Seni Rupa Dewan Kesenian Jakarta. Bidang seni rupa. Rupa. Halo, aku Rismaini dari komunitas Silverian lulusan SMA tahun 86 se-Jabodetabek. Terima kasih. Se-Indonesia boleh juga ya. Perkenalkan, saya Rolis Muhammad Rifai, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UIN Jakarta. Saya Rika Dulianto dari perwakilan dari Geting, kolaborasi kopi Jakarta Barat. Jakarta Barat. Silakan memperkenalkan diri kak. Desi Mamida dari Komunitas Line Dance. Line Dance, iya. Kakak. Nama saya Apoteker Nuki dari komunitas Apoteker Tangerang Selatan. Iya. Saya Fenituki Hati dari Komunitas Indonesia Merajut. Boleh Indonesia Merajut. Ya. Hasilnya kak? Dan ini hasil rajutan saya di Wah. Kerudung. tempat ini, kerudung dan juga sepatu saya. Sepatunya di zoom kak. Ya. Kebetulan juga saya ini gantungan kunci. Oke, terima kasih. Makasih. Saya Yulia Sunda Putri dari Senam Yayasan Jantung Indonesia. Wah, ini dia nih.
Salam sehat. Salam sehat. Salam Ya. sehat. Dari komunitas seni anak-anak jalanan. Seni anak-anak Oh, jalanan. selamat datang kakak. Hebat. Saya Rini dari komunitas tari Jawa dan tari Nusantara. Oh iya, terima kasih. Kita menggelar acara Sumpah Pemuda di Patung Pemuda. Ingat nggak kak di mana Patung Pemuda? Patung Pemuda. 3. Di Ya, tepuk tangan kakak. Karena seni jalan anak jalanan ya, jadi jalan-jalan terus ya. Pada dasarnya adalah bahasa kita mau bikin ngetop Sumpah Pemuda. Karena tadi kalau nggak ada Sumpah Pemuda, jangan-jangan belum tentu merdeka gitu ya. Jadi ini Warnerin ini adalah salah satu bentuk kita untuk mengapresiasi nilai-nilai yang ada di tanggal 28 Oktober tahun 28 agar semua warga negara hafal dengan pengakuan tersebut. Yo, Adi sekarang Ayu yuk. dari komunitas Jeronimo. Mungkin pernah dengar ya? Ya. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kami warga negara Republik Indonesia. Ya. Nanti setelah data teman-teman sudah dicatat oleh Kak Rere, nanti ada nomor handphone. Kalau berkenan, kita bagikan lagu ini, langsung dihafalkan. Sekarang tanggal 24, karena ini tanggal 28, jadi hari Rabu kita ketemuan lagi ya Kak. Di sini hari Rabu 28 September, bertepatan dengan Hari Komunitas Nasional. Jadi kesimpulannya hari ini kita punya 2 tanggal 28 Eka ya. Yaitu adalah pertama Sumpah Pemuda tadi tanggal 28, terus tiba-tiba Hari Komunitas juga tanggal 28. Nah jadi tinggal kita mungkin cari sebanyak-banyaknya angka 28 supaya tertanam di kepala kita. Itulah hari kumpulnya teman-teman komunitas yang mungkin akan kita sampaikan kepada teman komunitas kita masing-masing. Teman-teman sekalian, Warnerin mengajak satu program yang bernama Telisik. Apa dan bagaimana kita saksikan tayangan selanjutnya. Sahabat Indonesia, perkenalkan program utama di bangsa kita bertajuk Telisik. Membaca, menulis dan bermusik dengan mengambil Indonesia sebagai objek inspirasi karya Telisik. Kemas literasi digital untuk dijadikan serial vlog tentang alam raya Indonesia. Tolong copotin. Gimana? Wah. Angkat aja dulu. Kita akan mulai memperkenalkan apa itu Ayo Bermusik yang diwakilkan oleh
Kak Dona Wulandari mewakili komunitas keyboardis untuk bangsa, saudara-saudara. Langsung. Jeng jeng. Sudah ya? Udah mati. Kami menghimbau mengundang bukan bikin lagu tentang patah hati ya, tentang Indonesia, kemudian bisa dikumpulkan ke kami, kemudian nanti kami akan share di YouTube channel kami untuk memperkaya lagu-lagu Indonesia tentang Indonesia. Begitu kata Fadil Indra. Kata saya. Ya, Kak Dona. Dan tadi disebutkan ada kegiatan atau program yang akan kita tawarkan kepada teman-teman komunitas. Ini seru banget. Tapi mungkin lebih detailnya akan disampaikan oleh Kak Ilda. Apa, bagaimana, dan jadi apa telisik tersebut. Telisik. Ayo tulis, ayo makan, ayo bermusik. Jadi kakak ini juga objeknya tentang laut, darat, dan angkasa udara Indonesia. Lagi kamu dia. Jadi kakak-kakak misalnya punya data tentang kopi Indonesia, lalu data itu ditulis dalam 2 atau 3 kalimat. Cari foto yang sesuai dengan data itu, potret sendiri lebih baik. Tempelkan info itu di foto. Info tentang kopi di masing-masing foto. Foto-foto itu akan jadi slideshow. Slideshow-nya tentu diiringi musik. Buat musiknya gitu. Bisa juga dengan misalnya itu. Udah di tujuannya untuk memperkenalkan Indonesia pada dunia, potensi Indonesia pada dunia. Ya, pada dasarnya teman-teman komunitas akan punya kegiatan khusus di komunitasnya ya. Mungkin perdana aku pengen dengar dari komunitas seni jalanan, anak jalanan. Kira-kira bagaimana kegiatan Kak di dalam komunitas tersebut? Oke, sebenarnya saya pribadi sebagai pendamping ya, bukan pelaku seni, tapi saya sebagai pendamping anak-anak itu untuk mengisi kegiatan yang lebih banyak ke arah seni, karena kebanyakan anak-anak jalanan ini kan memang arahnya ke seni yang notabene seni untuk mengamen ya. Di sini kami mengarahkan agar seni mengamennya mereka tidak mengamen di jalanan. Kami mengembalikan mereka ke pendidikan yang lebih 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 terarah, maksudnya lebih terarah, tidak asal bernyanyi atau berkesenian di jalanan. Itu yang kita terapkan di anak-anak binaan kami. Ya. Jadi boleh. Kami memberikan pendidikan seni, tidak hanya seni musik, tapi seni lukis, seni berteater, apapun yang menjadi keinginan atau minat anak-anak. Ya, boleh tahu tentang materi lagunya atau materi karya seninya yang diminati mereka apa aja Kak ya? Artinya itu kan tadi ada lintas kegiatan seninya ya, ada musik, ada rupa, ada tari. Sebenarnya kalau minat, mereka selalu berminat apa saja yang menjadi ekspresi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oke, jadi ya. Tetapi kami sebagai pendamping, kami mengarahkan untuk lebih yang terarah dan lebih mempunyai muatan-muatan yang bisa menjadi pendidikan buat mereka. Jadi teman-teman itu di bagian musiknya. Nah kita juga kehadiran seorang perupa
dari Dewan Kesenian Jakarta, Bang Aidil Usman, dengan karyanya sudah yang mana-mana. Mungkin Bang Aidil bisa berbagi info, bahkan mau kasih masukan tentang Big Bang Indonesia ini lewat telisik yang tengah kita tawarkan. Terima kasih Fadil. Sama-sama Bang. Dan salam kenal oleh komunitas di sini. Ya, tentunya Big Bang Indonesia ini bikin gede bangsa ini sebuah entitas ya yang sebenarnya perlu disemangati, karena menuju 2045 Indonesia tentu ini ruang alternatif ya untuk menguatkan ya. Apakah kita akan sampai di 2045 ini? Wah, ya kan. Pertanyaan ini tentu dijawab oleh kelompok generasi hari ini, generasi milenial. Karena entitas milenial itu kan kolaboratif. Tapi aku membacanya hari ini masih kesadaran kolaboratif itu masih parsial. Parsial, kelompok-kelompok kecil berhimpun, bikin sesuatu, bikin proyek-proyek, dan lebih memikirkan kelompoknya. Mungkin Big Bang Indonesia sebuah bridging untuk menyatukan kelompok-kelompok itu menjadi ruang baru, ruang pertemuan, ruang pertemuan untuk membesarkan dan mengikat hubungan kemanusiaan itu. Ya kan, Big Bang Indonesia ini mungkin satu alternatif jalan untuk merajut itu. Ini ada ibu-ibu itu tadi yang komunitas rajut ini secara esensial, ini secara esensi kita butuh itu. Mungkin dalam praktik kesenian dan estetiknya kita merajut, tapi di balik makna itu kita merajut keindonesiaan itu dalam sebuah nalar kebangsaan. Nalar kebangsaan itu maksudnya sebuah cara untuk menghargai, untuk melihat potensi-potensi itu, untuk saling berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman. Nah, ini yang lebih penting. Saya pikir Big Bang dengan program-program telisiknya tentu harus implikatif ya sifatnya, tidak dalam tataran wacana. Yang bagaimana mengimplementasikan gagasan ini tentu ada pertemuan-pertemuan untuk saling mengkolaborasikan. Mengkolaborasikan. Wujudnya apa? Ya wujudnya perayaan, festival-festival. Festival apa? Bukan sekedar mengekspos potensi-potensi, tapi saling melihat pertemuan, saling mengukur. Oh, saya sampai di sini nih, ternyata ada yang lebih di sana. Ini kita pacu, bukan kita iri atau inilah yang mengukur kita sejauh mana tingkatan kita. Waktu tingkatan kita udah semakin tinggi, kita nggak akan terbawa dari sebuah situasi yang ini, tapi pasti kita bagi juga. Itu intinya. Ya dari si motret, nulis dan bermusik. Ini sebuah cara merawat nalar kita sebagai manusia. Siap. Bang Aidil Usman mengusulkan kita kolaborasi Kak. Wah, jadi yang angklung ketemu sama teman-teman musisi jalanan, terus udah gitu Wisnu mungkin bisa bikin tulisannya disebarkan nama Unilis Maini ke teman-teman Silverian. Dan akhirnya kita ke kantor Bang Aidil Bang ya, boleh Bang ya, kita paparan rame-rame. Yang kedua selain kolaborasi adalah wadah. Selamat datang di Kampung Kopi Kemang, boleh juga dong kita menawarkan tempat ini untuk saling bertatap muka, berinteraksi, membawa atau mengajak teman-teman komunitas masing-masing. Dan yang ketiga saudara-saudara, berkenankah setiap tanggal 28 kita jadikan hari komunitas setiap bulan? Berkenan? Berkenan. Jadi nggak cuma September doang. Jadi ada 28 Oktober, 28 November. Ada yang ulang tahun, nah bawa teman-teman komunitasnya. Jadi hari ini kita udah punya 3 sepakat secara embrio ya Bang ya. Kita siap berkolaborasi, kita siap ngumpul sementara di Kampung Kopi Kemang. Dan kita siap menginformasikan bahwa tanggal 28 adalah tanggalnya Komunitas Indonesia. Oh,
Keren juga ya. Apa nih? Tiap bulan bang. Oh, tiap bulan? Iya, kan kita bayar listrik tanggal 20. Iya. Nah, Jangan dong. kita gajian tanggal berapa kak? Tanggal gajian? 25? Oh enggak ya, di tanggal 25 ya gitu. Kita bersiap. Teman-teman komunitas, kita janji untuk kolaborasi. Kita janji untuk ngumpul, sering ngumpul atau 1 bulan sekali ngumpul di tanggal 28 setiap bulan. Apapun itu harinya, Iya. apapun itu komunitasnya, kumpul sebentar di Kampung Kopi Kemang. Yang pasti berkumpulnya tadi sudah ada 3 tawaran. Mari kita nulis bersama, nulis berkolaborasi tentang kerennya Indonesia. Mari kita membangun sejumlah ilustrasi tentang Indonesia. Nggak cuman gambarnya, nggak cuman Borobudur mulu lah, yang lain kayak apa gitu ya. Mungkin ada jembatan Ampera atau mungkin ada apa, GWK juga udah sering. Jadi kita carilah teman-teman, silakan memberikan masukan. Oh, bulan ini gambarnya gambar jembatan Ampera gitu. Jadi 1 bulan tuh di mana-mana gambarnya Ampera mulu. Bulan depan misalnya satu lagi gambar gunung apa gitu. Karena kita memang harus tampil secara bersama-sama. Dan yang terakhir adalah musik. Nggak lengkap lah hidup tanpa musik. Karena saya musisi soalnya kan. Jadi kalau Mas Wisnu adalah penulis, yang sebentar lagi kita akan dengar dulu nih. Bagaimana Mas Wisnu menulis Indonesia untuk bikin gede bangsa. Mikrofonnya di mana Kak Ida? Kak Wisnu dari Sastra UIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin semua sudah dipaparkan dengan jelas oleh Bapak Aidil. Nggak usah Bapak, Bang aja. Bang. Udah. Mungkin saya coba menambahkan, jika Indonesia ini memang lahir dari Sumpah Pemuda, yang dimana dari kesatuan itu yang dari berbagai daerah, dari berbagai bahasa daerah itu mulai bersatu menggunakan bahasa Indonesia, dan dari situ muncul perlawanan. Sebagai jati diri kita sudah dijajah, kita harus melawan, dan dari situlah, dari Sumpah Pemuda itu muncul perlawanan dari kalangan pemuda-pemuda kita yang menuntut hak untuk menuju kebebasan. Mungkin itu saja dari saya. Kebebasan termasuk kebebasan berekspresi, kebebasan berkarya, dan kebebasan berkomunal, berkumpul. Ya. Ya. Kita garap luas laut yang kaya, dibawa ke darat bersama-sama, demi hidup di bawah langit khatulistiwa. Terima kasih. Lagi sekali lagi. Ya. Kita garap luas laut yang kaya, dibawa ke darat bersama-sama, demi hidup di bawah langit khatulistiwa. Syukur, terima kasih. Dan kita kehadiran 3 komunitas tari di sini, dan salah satunya diwakili oleh Ibu Heidi Purnama, menampilkan dan menawarkan satu tarian untuk diperkenalkan lagi kepada teman-teman komunitas. Kak Dona Wulandari, kami persilakan. Kak Heidi Purnama siap menampilkannya.
Sebuah tarian puji syukur atas segala karunia yang kuasa diciptakan oleh Hedi Purnama dan dilengkapi musikalisasinya dengan Kakak Donna Wulandari. Cinta bersemi di antara kita, menandang agungnya peranan jiwa asmara, terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah berlembut semenjak ini. Sehidup semati, biarlah bagian pasrah ku rasakan jua. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja, walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku tergerak penuh asmara. Terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah, menipu sanubari tak semudah kusangka. Yakin akan cintamu, yakinkan segalanya, perlahan dan pasti lakukan melangkah menuju damai jiwa. Menarik sekali karena saya jarang sekali menemukan acara seperti ini. Di sini kami bertemu dengan berbagai macam komunitas, ketemu teman baru, bisa sharing, bisa berbagi aktivitas yang bermanfaat. Kita semakin mantap dan semakin berjaya, dan insya Allah setiap tanggal 28 kita bersama-sama, setiap komunitas bisa berkumpul. Harapannya mudah-mudahan akan lebih banyak lagi komunitas yang bisa mewujudkan mimpi mulia ini ya, cita-cita mulia ini, sehingga akan lebih banyak yang terlibat dan berkolaborasi.